Dalam kasus balapan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkan ramuan itu, kamar dagang Veilo yang baru didirikan telah semakin mengurangi jumlah penjualan harian. Karena tidak terlalu jauh dari hari penutupan pembangkit tenaga listrik teratas, Qin Yichen tidak akan bisa menghabiskan setiap hari menghabiskan waktu untuk menyiapkan ramuan. Dia juga harus dalam kondisi yang baik untuk mempersiapkan ini, dan sementara itu, dia juga mengonsumsi rumputnya yang sudah layu. Yang langka itu mahal, belum lagi obat kidan baru yang awalnya dicari oleh 10.000 keluarga. Mengurangi jumlah eliksir yang dijual lagi tidak surut karena ini, tetapi membuat lebih banyak orang mengantri setiap hari di pasar obat. Segera setelah kamar dagang Veile membuka pintu setiap hari, butuh waktu hampir sesaat untuk menyiapkan obat mujarab. Mereka yang menunggu, tidak berani mengeluh, dan hanya bisa terus mengantri. Pergerakan seperti itu di pasar narkoba secara alami diketahui oleh klan narkoba, tetapi dalam hal ini, mereka hanya bisa menutup mata. Sekalipun pengaruh klan narkoba begitu besar, mereka tidak berani terang-terangan menolak produk yang digandrungi oleh 10.000 klan tersebut. Apalagi keaslian ramuan ini telah dikonfirmasi oleh mereka yang membentak, bahkan jika mereka ingin mendiskreditkan, tidak ada yang dapat mereka lakukan, bahkan dapat merusak reputasi mereka. Lagi pula, 10.000 obat generik-generik masih memiliki beberapa efek. Mereka belum dikembangkan, tetapi pertama kali dikeluarkan oleh orang lain. Jika mereka masih mengincar dan mempertanyakan, mereka hanya akan dikatakan oleh orang lain yang kecil. Dengan berlalunya waktu, hari perekrutan pembangkit tenaga listrik Moseng akhirnya mendekat dengan lambat. Pada sore hari ini, pembangkit tenaga listrik Puncak Suci muncul lebih dari 10.000 kota monster. Itu, orang suci Mo Yao. Bukankah dia menghilang selama hampir 1.000 tahun? Para tetua di keluarga saya mengira dia sudah mati. Tampil di sini, aku khawatir rumor bahwa dia mengikuti kekuatan besar Moseng adalah benar. Dengan penampilannya, dia langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak juga orang bermata tajam yang melihat identitasnya. Segera, di seluruh 10.000 kota monster, terdengar suara berisik, langsung ke awan. Saya adalah pengikut Tuan Moseng, Mo Yao. Kali ini, saya menyampaikan beberapa patah kata untuk Tuan Moseng. Di udara, Holy Peak Powerhouse melirik ke bawah ke 10.000 kota monster di bawah, dan suaranya bercampur dengan keagungan yang tidak bisa dipertanyakan. Semua yang berada di dalamnya dapat mendengar dengan jelas. Ketika dia mendengar wacana ini, 10.000 kota monster yang telah mendidih begitu banyak menjadi sunyi dalam sekejap. Mo Yao Sein, sebenarnya datang untuk pesan Tuan Moseng. Mau ikut, ini juga terkait rekrutmen yang terakhir. Siapapun yang berusia kurang dari 2.100 tahun, apapun rasnya, berhak untuk berpartisipasi selama dia adalah junior yang telah mencapai tingkat kehormatan. Segera setelah itu, di 10.000 kota monster, wajah banyak orang muram. Sebenarnya masih banyak ras yang lebih tua, 2.100 tahun, tapi itu baru dewasa. Namun, ras ini relatif jarang. Terlebih lagi, pada usia 2.100 tahun, hal ini hampir membuat pembudidaya sulit untuk berubah. Oleh karena itu, permintaan pembangkit tenaga listrik Moseng masih lebih bisa dimengerti. Setelah beberapa saat, suara Mo Yao terdengar lagi, selama junior yang memenuhi persyaratan, besok pergi ke Siling Zelin, dan di bulan Januari, yang bisa lulus akan dianggap lulus ujian pertama. Apa, Zelin yang diam? Tanda seru. Saat nadanya hampir tidak turun, Qin Yichen mendengarnya dengan jelas, dan ada banyak seruan dari luar. Dia juga tampaknya melihat bahwa ada banyak orang yang sangat bermartabat. Jelas, Zelin yang pendiam ini punya nama galak yang kuat. Pak, tes pertama lewat Siling Zelin, mau ikut? Di belakang Qin Yichen, Mei Lir bertanya dengan cemas. Apa itu Siling Zelin? Qin Yichen mengerutkan kening, bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Qin Yichen, Mei Lir sedikit terkejut, tampaknya tidak menyangka dia bahkan tahu bahwa dia diam. Namun, Mei Lir tidak mengolok-oloknya, dan dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya yang cantik, kata perlahan. Siling Zelin, tidak ada lagi di kisaran 10.000 domain iblis. Berkendara dari 10.000 kota iblis. Menurut kecepatan pembangkit listrik biasa, hanya butuh sekitar setengah hari. Dalam buku kuno saya, Siling Zelin, sebelumnya disebut Siling Forest, adalah hutan kuno yang misterius, yang penuh dengan binatang buas yang kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak yang bergengsi, tidak berani dengan mudah langkah ke dalamnya. Mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Binatang buas mirip dengan binatang iblis dan binatang iblis dari ras manusia. Beberapa dari mereka secara inheren kuat, sementara yang lain kuat dengan melahap benda lain. Namun, binatang buas memiliki karakteristik yang sama, yaitu kebijaksanaan spiritualnya rendah. Oleh karena itu, bahkan binatang buas yang paling kuat pun tidak termasuk dalam daftar 10.000 keluarga, tetapi ditembus oleh karakter binatang buas. Namun, bahkan jika kebijaksanaan spiritual dari binatang tak menyenangkan itu rendah, beberapa pembangkit tenaga listrik dari 10.000 keluarga akan memprovokasi itu. Lagi pula, binatang buas itu sangat kejam dan ganas.
Begitu Anda bertemu binatang buas, itu hampir merupakan situasi yang tidak dapat didamaikan. Entah Anda memenggal kepala binatang buas itu atau Anda direduksi menjadi makanannya sendiri. Dan seringkali, banyak harta karun atau hutan purba dengan sumber daya yang baik melahirkan binatang buas yang tidak menyenangkan. Setiap hari, di benua 10.000 benua, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan ada, dan kebencian akan berkurang menjadi binatang buas. Dikabarkan bahwa ada pertempuran yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi di sini sebelum jutaan tahun. Dalam pertempuran itu, ada tembakan pembangkit tenaga listrik teratas. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga suci yang jatuh ke dalamnya. Pertempuran itu membunuh surga yang jatuh dan bumi terbelah, dan membuat banyak area di hutan sunyi berubah menjadi rawa dan reruntuhan. Di dalamnya, ada realem rahasia masing-masing dan setiap orang, yang berisi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, selain kekayaan, ada bahaya yang sangat menakutkan, dan, yang paling menakutkan, dalam tahun-tahun tanpa akhir, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki dan menjelajahinya. Dan hanya sedikit orang yang bisa keluar darinya. Menurut orang-orang yang selamat itu, di hutan yang sunyi, ada jutaan tahun yang lalu, akibat dari kekuatan magis dari pertempuran yang mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Dikabarkan bahwa ada pembangkit tenaga puncak suci yang memasukinya, tetapi akhirnya dihancurkan oleh kekuatan sihir. Oleh karena itu, hutan senyap menjadi semakin tandus, dan secara bertahap menjadi tanah bahaya. Mendengar ini, kulit Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat. Sejuta tahun yang lalu, masih ada kekuatan sihir yang tersisa? Eksistensi macam apa yang ada di antara kedua pihak yang bertikai? Tentu saja, Qin Yichen masih ragu dengan kata-kata yang diucapkan Mei Lir. Lagi pula, di antara 10.000 etnis benua, ada banyak nama yang garang, dan banyak di antaranya dibesar-besarkan karena kurangnya kekuatan etnis. Biarkan anggota klan menjadi mengerikan,